Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu kirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Wa fil hadits raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, akhrajahu Ahmad wal Bukhari wat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita sebutkan tadi di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 57, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan sampaikanlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, bahwa orang-orang yang mendengar nama Rasulullah atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi kemudian tidak berselawat, itu termasuk orang yang rugi, celaka, dan dikategorikan orang yang bakhil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini berusaha untuk meningkatkan ghirah kita bersama. Ini bukan hanya untuk pendengar, tentu saja yang berbicara juga ingin mendapatkan ghirah yang sama. Tetap hidup di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu hidup di dalam keseharian kita. Jemaah yang mulia, seorang syekh da'i di Timur Tengah mengatakan, ada orang mengatakan, saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata itu dengan, katakanlah, suara yang mengharukan. Akan tetapi dia tidak mewujudkannya di dalam amalannya, di dalam kehidupannya. Maka da'i itu bertanya kepada hadirin, apakah itu mungkin ketika seseorang mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup seperti sunnah, tetapi di dalam kenyataannya tidak ada, hanya di mulut saja, apakah itu mungkin? Ketika dijawab tidak mungkin, iya juga. Tetapi Syekh Da'i itu mengatakan mungkin saja di dalam mimpinya. Dia orang yang bermimpi, mimpi seperti beliau buat perumpamaan, orang berkata, saya tadi mandi di sungai atau mandi di laut, barusan keluar. Tapi tidak ada tanda-tanda basah, tidak ada tanda-tanda air sedikit pun pada badannya, di tubuhnya. Itulah orang yang baru saja terbangun dari mimpinya, mimpi berenang, mandi di laut dan sebagainya. Begitu juga orang yang mengkhayal, hanya di dalam alam ucapannya saja bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dibuktikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja berbicara tentang cinta ataupun berbicara tentang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza qadarta an lam yakun fi nafsika ghishun fi yaumika wa lailika, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bisa menahan diri dalam hidupmu itu, tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman, tidak ada kebohongan terhadap orang-orang muslim yang lain, terhadap saudaramu yang lain, siang malam seperti itu, ya. Bangun tidur dalam keadaan bersih hati, tidak ada sangkut paut dengan orang lain, tidak membenci sesama saudara. Mau tidur lagi juga tidak ada rasa dengki, iri kepada sesama saudara. Tentu saja ini maksudnya iri yang tidak syar'i, karena ada dua iri yang dibolehkan, yaitu iri terhadap ilmu dan iri terhadap kedermawanan. Itu yang dibolehkan. Itu namanya ghibtah. Nah, tapi kalau dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabat Anas yang mulia radhiyallahu anhu, kalau kamu bisa seperti itu, maka lakukanlah. Tetaplah seperti itu. Fadzalika min sunnati, karena itu termasuk sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti mencintaiku. Ini satu riwayat yang tercetak di dalam kitab-kitab. Umumnya man ahya sunnati faqad ahabbani. Tetapi Syekh Ali Jum'ah mengatakan ada riwayat yang bersanad tapi tidak didapati di dalam cetakan, man ahya sunnati faqad ahyani. Demikian juga kita dengarkan dari beberapa syekh yang lain. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah menghidupkan aku. Ini suatu perumpamaan yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa ungkapan seolah-olah di rumah yang di situ hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidup Rasul di situ, ada ruh, spirit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tersebut. Nah, jadi bukan hanya faqad ahabbani, telah mencintaiku, bahkan faqad ahyani. Maka siapa yang mencintaiku, atau dalam riwayat yang lain, maka siapa yang telah menghidupkanku di dalam rumahnya, di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Seorang Arab yang jauh tinggalnya, disebut Arab Badawi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya tidak bisa beramal banyak seperti amalnya engkau ya Rasulullah, tidak juga seperti amalnya sahabat-sahabatmu, tidak sanggup saya beramal seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lainnya. Tetapi sungguh di dalam diri saya ini ada kecintaan yang mendalam terhadap dirimu dan sahabat-sahabatmu. Aku mencintaimu, aku mencintai Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, maka seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Rajul ma'aman ahabba. Kalau di dunia dia bersama orang-orang yang dicintai tersebut, insya Allah di akhirat juga dia akan bersama orang-orang yang dicintai tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahkan Allah mencintainya. Allah mencintai orang-orang yang mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara visual tidak ada lagi perjumpaan kita dengan Rasulullah. Suara pun tidak ada rekamannya. Akan tetapi peninggalan yang utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sunnahnya. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lengkap dalam berbagai tata kehidupan, aqidah, syariah, muamalah, dan dalam beribadah, dalam berakhlak, berperilaku, menghubungi siapapun, rekan kerja, tetangga, antara suami dengan istri, abang dengan adik,
anak dengan orang tua, guru dengan murid, semuanya ada tata dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ada seorang kiai kita yang masyhur dulu, Kiai Haji Zainuddin MZ, itu mengatakan, saya tidak tahu, mungkin boleh jadi ada sebelum beliau yang mengatakannya, tapi saya dengar dari beliau, orang di akhir zaman ini yang tuntunan hanya dijadikan sebagai tontonan, dilihat-lihat saja, diketahui saja, tapi tidak menjadi tuntunan. Sebaliknya, yang tontonan malah jadi tuntunan. Keanehan umat di akhir zaman. Maka dalam hal ini ada riwayat yang lain, walaupun disebut bahwa riwayat ini ada perbedaan-perbedaan tentang tingkatannya, kesahihannya ataupun kedhaifannya. Man ahya sunnati ba'da fasadil ummah, ba'da fasadi ummati, siapa yang man ahya sunnati ba'da fasadi ummati, kana lahu ajru mi'ati syahidin atau kana lahu ajr 50 syahidan. Seseorang yang menghidupkan sunnahku ketika umat nanti sudah dalam keadaan rusak, seperti bahasa tadi, tuntunan hanya jadi tontonan, maka dia seperti mendapatkan pahala 100 syahid dalam riwayat, atau riwayat yang lain seperti pahala 50 syahid. Artinya begitu besar Allah berikan ganjaran, dan itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu bahwa nanti sepeninggal beliau akan ada golongan, akan ada kaum yang tetap mencintai Rasulullah, mencintai peninggalan beliau, tetapi ada kaum yang mendakwakan, mengklaim cinta, tetapi sebenarnya hanya di mulutnya saja. Adapun bentuk-bentuk percintaan itu tentu saja disesuaikan dengan keadaan. Orang kaya yang cinta Rasulullah tentu berbeda dengan orang miskin yang cinta Rasulullah. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang kaya, tidak bisa dilakukan orang miskin. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh ilmuwan, cendekiawan muslim. Sedangkan orang awam, talibul ilmi, para murid-murid tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para cendekiawan. Tapi itu semua adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting adalah ad-dawam, kesinambungan, terus menerus, bukan hanya pada satu hari saja dalam satu bulan, atau bukan hanya pada hari Jumat saja, bukan hanya pada perayaan-perayaan khusus saja. Tentu yang paling baik adalah dalam keseharian. Kemudian kalaupun ada perayaan-perayaan, itu hanya sebagai pemancing untuk menambah besar kecintaan. Kita tidak memilah dan memilih. Mudah-mudahan semua orang ini, kita berkeyakinan, kita berhusnuzan, orang-orang mukmin ini semuanya cinta Rasulullah dan betul-betul ingin hidup sesuai dengan sunnah. Tapi kok bisa beda-beda? Mungkin muncul pertanyaan, bisa saling menuding. Ini buat perayaan cinta Rasul, ini mengatakan tidak perlu buat perayaan cinta Rasul. Ya, yang mencintai Rasul seterusnya, beliau ingin seperti itu setiap hari di dalam kesehariannya, mulai dari bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, beliau selamanya merayakan kecintaannya kepada Rasulullah, berselawat sepanjang hari. Yang kita tidak inginkan adalah ketika orang memotong-motong, mengambil satu sisi saja daripada orang yang berbeda dengannya, sehingga menjelek-jelekkan. Ini yang kita tidak inginkan. Padahal sesama mukmin, kita yakin semua mukmin ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada yang mengatakan apa itu cinta Rasulullah hanya satu hari saja ketika ada perayaan, tinggal kita perbaiki, kita tambah supaya kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dia buktikan di dalam waktu-waktu yang lain. Jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada sunnah tadi, hadis. Apa yang bisa kita lakukan terhadap sunnah itu? Karena sunnah itu sendiri terekam dalam banyak kitab-kitabnya. Hadis-hadis itu ada puluhan ribu. Kalau kita mau kumpulkan beserta dengan riwayat-riwayatnya yang berbeda, ada jutaan. Karena sejak era imam-imam mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i yang lainnya,
Itu mereka adalah para imam muhaddis. Imam Malik sebelumnya lagi mereka adalah para ahli hadis yang menghafal jutaan hadis karena dengan riwayat yang berbeda-beda. Semakin jauh dari masa Rasul, tentu murid-murid semakin banyak. Semakin dekat dengan masa Rasul, semakin sedikit jalurnya itu. Umpamanya sebuah hadis didengar oleh Abu Hurairah atau seperti tadi oleh Anas bin Malik, disampaikan oleh kepada beberapa tabi'in oleh sahabat-sahabat tadi. Jalurnya segitu saja. Tapi kemudian tabi'in ini menyampaikan kepada murid-muridnya lagi yang banyak. Nah, ketika sampai kepada masa abad 2 Hijriah, 3 Hijriah, oleh imam-imam hadis, Imam Bukhari, sesudah lagi Imam Ahmad, Imam Muslim sesudahnya lagi atau sedikit masanya berbeda, Imam Tirmizi itu sudah lebih banyak lagi, hingga menjadi ribuan. Yang sahih saja menurut hasil saringan Imam Bukhari itu 7 ribuan, hampir 8 ribuan yang dimasukkan di dalam kitabnya. Selebihnya lagi beliau mengatakan, saya bisa menghafal, mengingat 100.000 hadis yang sahih, 100.000 hadis yang tidak sahih. Jadi yang kita baca di dalam kitab beliau itu saringan yang betul-betul sudah tersaring. Dari situ kita bisa ambil apa yang perlu kita lakukan di dalam keseharian kita. Kita punya ilmu, kita apakan ilmu ini. Kita punya harta, kita apakan harta ini. Kita punya rumah, bagaimana kita buat rumah ini supaya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita sudah berkeluarga, suami dengan istri. Bagaimana cara berhubungan, berkomunikasi, bermuamalah antara suami dengan istri, istri dengan suami, sesuai dengan muamalah Rasulullah dengan istrinya. Dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan istrinya yang lain. Dengan anak, yang dikenal di dalam sejarah sirah nabawiyah bahwa Rasulullah SAW itu dekat sekali dengan anak-anak, dengan cucunya. Dan baik sekali bukan hanya dengan yang sedarah dengannya, anak-anak orang lain, bahkan juga anak-anak yatim, sehingga Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa antara beliau dengan anak yatim itu nanti antara beliau dengan orang yang memelihara anak yatim itu nanti di surga dekat sekali seperti 2 jari. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sekedar mukaddimah karena ini pertemuan yang singkat. Untuk sementara kalau ada pertanyaan dibolehkan, kita terima. Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan. Berikan waktu barang 1 menit dulu kalau ada yang ingin bertanya. Silakan, boleh dengan berbicara atau mengetik. Ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oh, ada satu. Ya, silakan. Ya, Ustadz Faiz. Ada pertanyaan? Sekedar menyapa mungkin dulu. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh diketik, boleh juga langsung bertanya. Nah, hadis-hadis tadi yang ratusan ribu itu, yang jutaan itu, yang kalau para pakar hadis dulu, muhaddis itu dulu menghafalnya dan mengamalkannya, kita mulai dari apa? Apa yang kita mulai? Dari indera kita ini, anggota tubuh kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Membaca, mungkin itu yang paling mudah. Karena kalau menulis, rasanya sedikit sekali hadis yang kita pernah tulis. Ketika kita sekolah mungkin 12 tahun sekolah dari madrasah ibtidaiyah sampai aliyah, kemudian kuliah, kalau di bidang kuliahnya itu masih ada mata kuliah hadis, barangkali hadis yang kita tulis itu sangat terbatas. Ratusan saja yang sempat kita tulis hadis. Tetapi membaca itu mestinya tidak terbatas. Artinya kalau kita ingin betul-betul mengkhususkan waktu kita, 1 hari 1 hadis saja kita baca, 1 hari 1 hadis. Kalau Al-Quran kan tidak seperti itu. Al-Quran 1 hari enggak layak lah hanya 1 ayat kita baca. Al-Quran 1 hari, kalau tidak sanggup 1 juz, setengah juz, kalau tidak sanggup setengah juz ya kurang dari itu. Supaya bisa tamat dalam 40 hari atau dalam jarak yang tidak terlalu lama. Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini berapa lama Rasulullah? Ini sunnah juga. Sunnah tentang bagaimana bersikap terhadap Al-Quran. Ya Rasulullah, bagaimana, berapa lama kami perlu menamatkan Al-Quran? Rasulullah katakan, tamatkan dalam 40 hari. Rupanya sahabat ya setengah agak keberatan. Terlalu lama itu Rasulullah, 40 hari baru tamat. Kami bisa lebih cepat. Ya, kalau bisa
lebih cepat dari itu dalam sebulan tamatkan. Kalau sebulan berarti pas kan, 1 hari 1 juz. Itu juga terlalu lama. Nah, kalau bisa ya 2 kali itu lagi, berarti setiap 2 Jumat tamat. Sampai terus menerus, kata Rasulullah, ya kalau begitu 1 Jumat 1 kali tamat itu sudah cukup. Karena kalau lebih cepat lagi daripada itu juga bacaannya tidak baik. Nah, sekarang kembali kepada hadis. 1 hari 1 hadis saja kita baca sekarang. Oh, saya tidak punya kitab. Sekarang media sudah sangat luar biasa. Kita bisa melalui Maktabah Syamilah, ada di awang-awang itu di website. Bahkan dimudahkan lagi dengan kiriman-kiriman ke grup WA, ke Facebook, ke SMS kalau dahulu. 1 hari 1 hadis dikirim beserta dengan maknanya menurut bahasa kita masing-masing. Berarti 1 tahun kan 364 hadis. 10 tahun 3.600 hadis. 20 tahun kalau ada umur orang yang sudah balik, dia balik katakanlah umur 15, lalu ketika berumur 35 dia sudah 20 tahun baca hadis 1 hari 1 hadis, sudah selesai itu 1 kitab. Hadis-hadis yang sahih saja dari Imam Bukhari. Karena dalam kitab-kitab yang lain juga hadis-hadis itu yang sama. Hanya beberapa nanti perbedaan yang kita akan dapatkan. Banyak kitab hadis sampai puluhan, bahkan ratusan. Tapi kalau 1 kitab hadis kita sudah tamatkan, maka itu insya Allah. Juga sekarang ada saya masuk ke pesan grup saya tentang program membimbing baca kitab hadis Bukhari sampai tamat. Jadi mereka programkan, saya tidak tahu bagaimana, saya hanya dengar informasinya. Dibimbing. Kan kita jarang mendengar khatam kitab Bukhari. Bagi orang-orang di Asia Tenggara ataupun di Indonesia, itu jarang. Tapi kalau di Timur Tengah itu sudah biasa. Karena mereka sejak balita, sebelum baligh, sudah bisa menghafal Al-Quran, lalu kemudian dimulai dengan membaca hadis. Jadi mulai dari situ, jamaah yang mulia, membaca hadis. Oh, belum mulai selama ini, ya kita mulai hari ini. Sesudah ini mau 1 hadis 1 hari, besok 1 hadis. Insya Allah ketika 10 tahun yang akan datang berarti sudah sekian banyak ribuan hadis kita sudah baca. Lalu kemudian apalagi yang dilakukan? Sesudah membaca, memahaminya. Karena hadis itu bukan langsung dalam bahasa kita. Bahkan orang Arab sendiri walaupun bahasa Arab tidak langsung bisa memahami apa itu makna yang dikandung dalam hadis. Sehingga muncullah perbedaan-perbedaan. Maka kita butuh pada penjelasan ulama. Jangankan dalam bab amalah yang sehari-hari, dalam bab ibadah pun terjadi perbedaan-perbedaan. Bagaimana menyikapi hadis A, hadis B, terjadi perbedaan. Ketika ada perbedaan yang masing-masing itu betul-betul merujuk kepada hadis, maka itu kita katakan sesuai dengan sunnah. Ini sesuai dengan sunnah, yang itu juga sesuai dengan sunnah. Kenapa ini ada dalam mazhab A, tidak ada dalam mazhab B? Dulu mazhab itu kan terbatas sekali, tidak ada informasi yang mudah seperti sekarang. Hidup di tempat yang berbeda, yang satu hidup di Madinah, yang satu hidup di Baghdad, yang satu hidup di Mesir, yang satu berkeliling pindah-pindah. Jadi mereka mendapatkan informasi yang tidak sama dengan yang lain, tapi berdekatan. Lalu kemudian baru bertambah sampai kepada masa-masa yang sudah agak komprehensif. Terjadi percampuran ilmu, pertambahan, saling melengkapi. Hadis-hadis yang pada masa awal Rasulullah SAW itu hanya didengar oleh sebahagian sahabat. Katakanlah sekarang kalau kita membaca kitab-kitab hadis itu, kita jarang membaca an Abi Bakr umpamanya, atau an Utsman ibni Affan. Kenapa? Kok bisa? Padahal sudah pasti Abu Bakar itu sangat tahu tentang keseharian sunnah Rasulullah SAW. Juga an Khadijah umpamanya. Kenapa kita jarang mendapatkan? Hampir-hampir tidak kita dapatkan an Khadijah. Karena mereka hidup pada masa-masa yang penuh dengan tugas, penuh dengan perjuangan yang berbeda. Sehingga ditugaskan kepada sahabat-sahabat yang lain yang punya waktu luang seperti Abu Hurairah. Seperti Anas bin Malik tadi. Anas bin Malik itu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ketika kita mengkaji sunnah, kita juga patut mengetahui sirah sahabat. Selain sirah Rasulullah SAW, kita ketahui bagaimana sejarah hidup sahabat-sahabat yang disebut. Sekurangnya seperti itu. Kalau tidak sampai nama-nama, maunya kan nama-nama orang Islam itu juga sekarang menghidupkan kembali nama-nama sahabat itu untuk mengenang dan memberikan peran mereka di dalam kehidupan kita. Ya, Rasulullah datang, Anas itu umurnya baru 10 tahun.
ummunya Anas, Muslim, Umaisah, itu melihat orang-orang lain memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Ada yang mampu memberikan wakaf kebun kurma, disampaikan kepada Rasulullah ini untuk kepentingan umat Muslim. Ada yang mewakafkan hartanya, hewan-hewan ternaknya. Muslim tidak tahu, tidak punya harta yang banyak. Maka beliau antarkan Anas bin Malik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini saya yang bisa saya hadiahkan untuk berkhidmat kepadamu. Umurnya 10 tahun. Maka Rasulullah menerima dengan senang hati. Anas itu sebelumnya sudah mendengar tentang Nabi, kecintaannya kepada Nabi sudah lama. Karena Islam datang ke Madinah bukan pada saat Rasulullah hijrah. Islam sudah datang ke Madinah beberapa tahun sebelumnya. Ketika ada utusan-utusan dari Madinah ke Makkah, membaiat Rasul, mereka pulang, mendakwahkan. Jadi Islam sudah siap. Makanya ketika Rasulullah hijrah itu sudah banyak kaum muslimin yang menerima Rasulullah. Termasuklah Anas, sudah lama ini dengan umur-umurnya yang kita bandingkan dengan anak-anak kita dan kita sendiri ketika kita berumur 10 tahun, 8 tahun, apa kesibukan kita dahulu dan apa kesibukan anak-anak kita sekarang atau cucu-cucu kita sekarang yang 8 tahun, 10 tahun itu. Anas bin Malik setiap hari itu mendengarkan akan datang Rasulullah ke Madinah, akan datang ke Rasulullah ke Madinah. Ternyata belum sampai, kecewa. Maka ketika betul-betul hari kedatangannya itu disebut dalam sejarah itu menjadi hari yang tak terlupakan di dalam hidup Anas. Pemandangan yang luar biasa, ia menyaksikan kehadiran makhluk yang sangat dinanti-nantikannya, dirindukannya. Kok bisa rindu ya? Belum pernah berjumpa sudah rindu. Dalam bahasa kita rindu itu kan dengan orang yang sudah pernah kita jumpai sebelumnya. Tetapi disebutkan dalam sejarah itu, kadang-kadang yang didengar itu bisa lebih hebat daripada yang dirasakan langsung, dilihat langsung. Di Anas itu sudah mendengarkan tentang kepribadian Rasulullah jauh sebelum melihat Rasulullah sendiri. Maka begitu Rasulullah datang juga bersama Abu Bakar, itulah hari yang Anas tidak pernah akan lupakan dalam sejarahnya. Ini ada waktu 5 menit lagi. Sudah ada pertanyaan? Belum ada? Kalau tidak ada, saya bicara terus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa buka Zoom link, kata panitia, bisa kita buka kedua. Baik, maka Rasulullah pun mendoakan ketika Anas sudah diantarkan oleh Muslim kepada Rasulullah, doakan, ya Allah, anak ini, Anas bin Malik ini menjadi orang yang panjang umurnya, diberikan banyak anak-anaknya, keturunannya, dan banyak hartanya. Makbul doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Anas bin Malik termasuk sahabat yang panjang umurnya. Ketika Rasulullah meninggal, karena Rasulullah tadi datang ke Madinah umur Anas 10. Kemudian Rasulullah hidup di Madinah sekitar 10 tahun lebih sedikit. Jadi umur Anas ketika Rasulullah meninggal 20 tahun lebih sedikit. Kemudian masih hidup Rasulullah Anas itu 80 tahun lagi sesudah Rasulullah meninggal. Jadi 100 lebih umur Anas bin Malik. Ada anak-anak dan keturunannya, anak cucu dan cicitnya yang dia kebumikan sendiri dengan tangannya itu lebih 100. Doa Rasulullah. Mereka lebih dahulu meninggal. Dan yang hidup juga sampai Anas, akhir hayat Anas meninggal, juga lebih 100. Lebih 200 doa Rasulullah SAW. Ini kan bahagian daripada kebahagiaan. Kalau kita punya anak-anak yang saleh, cucu yang saleh, yang hidup sesuai dengan sunnah, yang dengan mudah kita ingatkan, umpamanya di dalam makanan, tidak susah kita mengingatkan anak-anak kita dan cucu kita, kita akan senang. Tapi kalau ada dalam keluarga kita yang mungkin masih kita perlu banyak teguran tentang kehidupan yang tidak sesuai dengan sunnah, mungkin kita akan kecewa, akan sedih. Jamaah yang mulia, kembali kepada tadi, kenapa kita mendengar nama Anas di dalam riwayat-riwayat hadis itu lebih banyak, Abu Hurairah lebih banyak. Padahal Abu Hurairah itu datangnya ke Madinah hanya kira-kira 4 tahun lagi sebelum Rasulullah meninggal. Jadi Abu Hurairah bergaul dengan Rasulullah hanya sekitar 4 tahun. Namun Abu Hurairah ini tidak diberikan tugas-tugas yang banyak. Kesehariannya hanya di sekitar masjid. Abu Hurairah ini miskin, tidak punya rumah.
mendengar hadis, menyampaikan, mendengar hadis, menyampaikan, hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana sederhana Rasulullah, begitu juga sederhana Abu Hurairah. Maka disampaikan kepada orang lain, maka akan kita dapatkan di antara semua nama sahabat di dalam kitab-kitab itu yang paling banyak sudah dihitung oleh ulama-ulama itu adalah nama Abu Hurairah. Sampai 5.374 hadis dengan nama Abu Hurairah. Sedangkan dengan nama-nama sahabat yang lain ada yang di bawah itu 2.000, 1.000. Kalau Aisyah 2.000-an, Abdullah bin Mas'ud 1.000. Yang lain di bawah itu nggak ada nama Abu Bakar tadi. Padahal kan paling dekat. Nggak ada nama Khadijah. Padahal kan paling dekat. Paling tahu keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mereka hidup penuh dengan perjuangan yang lain, penuh dengan tugas-tugas. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar tugasnya berat sekali, memimpin umat Islam. Umar mendampingi Abu Bakar, kemudian Umar yang memimpin, Utsman yang mendampingi, Utsman yang memimpin, Ali yang mendampingi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada tadi, ketika kita membaca hadis-hadis itu sudah terbaca, lalu kita pahami, kita amalkan. Ketika saya sampaikan kepada murid-murid dalam perkuliahan, kalau kita tanya apa yang bisa kita lakukan kepada hadis, langsung mereka pada tahap yang ke ini, mengamalkan. Boleh-boleh saja, tetapi kan perlu kita pahami dulu agar tidak salah di dalam mengamalkan. Maka untuk memahami ini perlu kita dengar ulama. Ulama yang mana? Ulama yang sudah masyhur, yang sudah mu'tabar, diakui. Dari sejak masa sahabat, kemudian masa tabi'in, kemudian masa imam-imam mazhab, imam-imam hadis, murid-murid mereka lagi. Itu ada nama-nama yang sudah masyhur. Dan yang lebih mudah adalah yang banyak beredar di kalangan kita. Supaya kalau ketika terjadi perbedaan-perbedaan ataupun ada terjadi tanda tanya, kita bisa kembali kepada guru itu. Wahai guru, ini kami rukuknya tangan di lutut agak beda-beda umpamanya. Ketika sujud sikunya agak beda-beda. Maka yang sudah biasa dan mudah ditemukan rujukannya di dalam keseharian kita di Indonesia itu adalah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ketika umpamanya datang sahabat-sahabat kita yang alumni Yaman umpamanya, alumni Madinah atau alumni negara-negara Teluk, mereka sudah terbiasa dengan mazhab Hambali umpamanya, tidak masalah. Sepanjang mereka tidak menyalahkan kita, kita tidak menyalahkan mereka. Kembali kepada sunnah tadi, masing-masing sesuai dengan sunnah. Ini ada sebuah pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan supaya anak umur 3 tahun dapat menghafal hadis dengan mudah? Umur 3 tahun. Memang ada kita baca sampai sekarang, ya bukan hanya dahulu ya, sampai sekarang anak-anak di Timur Tengah itu, dan pernah mengunjungi Aceh malah itu. Mulai dari umur dia sudah bisa berbicara, sudah bisa melafalkan huruf-huruf, maka akan diperdengarkan oleh kedua orang tuanya. Tentu saja ini harus mulai dari kedua orang tuanya. Membiasakan dari Al-Quran dahulu. Yang sudah biasa kita kan mulai dari Al-Fatihah, lalu kemudian surat-surat dalam juz amma, itu yang lebih mudah. Seperti itu di Timur Tengah. Maka ada juga metode menghafal Al-Quran di Indonesia itu menghafal dari belakang dulu. Menghafal juz 30, juz 29, 28, sampai 5 juz, baru pindah ke depan, baru juz 1. Tapi kalau di sekolah-sekolah, di Dayah biasanya disuruh juga dari juz 1 dulu, ada juga. Sesudah juz amma langsung juz 1, juz 2, tergantung. Tetapi karena ayatnya pendek-pendek ada kemudahan, bisa diulang-ulang sehari-hari. Al-Fatihah itu kan karena kita seulang-ulang sehari-hari lalu kemudian terhafal. Tidak ada orang yang secara khusus menghabiskan waktu untuk menghafalkan Al-Fatihah ketika dia kecil. Tapi karena dia salat berjamaah ataupun mendengar dari suara-suara yang ada di dalam kesehariannya, maka dia terhafal. Lalu kemudian surah-surah pendek yang lain dan seterusnya. Dan itu memang bukan suatu hal yang mustahil. Di Indonesia juga pernah kita dengar, saya lupa namanya, yang sudah dipanggil Syekh itu asal dari Kepulauan Riau atau dari Riau ya, dari Sumatera. Ketika ia berumur 6 tahun sudah selesai menghafal seluruh Al-Quran,
Kemudian dia mulai dengan menghafal hadis, juga mulai dari orang tuanya. Tentu saja memang kegiatan keluarga itu perlu diatur. Rasulullah sebenarnya paling sibuk, tetapi beliau bisa mengkhususkan waktunya untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu beliau. Nah, di sela-sela beliau berdakwah, beliau keluar dari rumah itu dalam keadaan sudah sangat rapi. Dirapikan oleh istrinya, atau oleh juga kadang-kadang oleh anaknya, oleh Fatimah. Beliau baru pulang di akhir senja, sebelum matahari terbenam, sudah lusuh, sudah kusut. Karena memang pekerjaan beliau masuk ke pasar, berdakwah, mengajak orang, membimbing orang di masjid, ke kebun-kebun. Ya, silakan Bang Faiznya, enggak apa-apa. Ya, begitu tadi pertanyaan dari Ummu Jihan. Bukan suatu hal yang mustahil. Mulai dari umur 3 tahun, dimulai dengan diperdengarkan, karena anak yang umur 3 tahun di tempat kita biasanya belum bisa membaca. Baik yang huruf Latin maupun huruf Arab. Diperdengarkan. Bahkan bayi kan sudah mendengar, janin sebelum lahir. Cuma kita belum bisa mendapatkan balasan suaranya. Sampai dia kemudian lahir dan berumur 2 tahun, dia mendengar-dengar saja. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa makhluk ini pendengarannya yang paling cepat, yang lebih dahulu adalah pendengaran. Diperdengarkan kepada janin itu hal yang baik-baik. Ketika dia lahir diperdengarkan juga. Ini juga suatu sunnah yang katakanlah ada orang yang berbeda di dalam menyikapinya. Ada yang mengatakan perlu diazankan, diiqamah. Ada yang mengatakan tidak didapati sunnah yang kuat tentang hal itu. Tidak ada masalah bagi yang mengambil membacanya. Hadis itu hasan, diazankan. Nah, ketika telinganya sudah terbiasa dengan yang baik-baik, tidak bercampur dengan yang kotor-kotor, begitu juga matanya. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pernah suatu ketika masuk ke masjid. Jadi ada satu momen Rasulullah bersedih. Nah, tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan Rasulullah, karena ini turun wahyu tentang pedihnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak taat, bagi orang-orang yang ingkar. Tentu Rasulullah ini sedihnya untuk dirinya dan umatnya. Nah, tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan Rasulullah. Kata Abu Bakar, ini hanya Fatimah yang bisa menghilangkan ini kesedihan Rasulullah. Panggil Fatimah. Ketika dipanggil Fatimah, masuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ke situ, para sahabat semuanya heboh kalau bahasa kita sekarang ya. Nanti mereka bergetar melihat keadaan Fatimah, bajunya bertambal banyak sekali. Rupanya mereka jarang melihat Sayyidah Fatimah. Maka sebelumnya ternyata pernah dikatakan oleh Sayyidah Fatimah, wanita yang baik itu mulai dari kecil kan dijaga oleh orang tuanya, dijaga oleh keluarganya. Wanita apabila dia sudah baligh tidak banyak melihat lelaki dan tidak banyak dilihat oleh lelaki. Nah, sebatas keperluan saja, bukan berarti tidak boleh. Ya. Aisyah banyak sekali menyampaikan ilmu, tentu dengan batas, ada batasnya, ada tabirnya. Ketika perlu memang ada prakteknya, ingin melihat sesuatu, ada batas-batasannya. Sepanjang tertutup seluruh auratnya. Asma pernah juga mendapatkan tugas-tugas sehingga terlihat pada orang yang lain, tapi dengan batas-batasnya. Asma Sayyidah saudaranya Sayyidah Aisyah. Tapi Rasulullah juga pernah menegur Asma. Asma pernah berpakaian agak tidak sempurna masuk ke rumah Rasulullah, ingin mengunjungi Aisyah, saudara kandungnya. Rasulullah mengingatkan Asma, seorang wanita apabila sudah baligh maka tidak boleh terlihat daripadanya kecuali ini dan ini. Artinya dia kan dengan Rasulullah itu bukan mahramnya, itu iparnya. Ini hubungan antara
Rasulullah dengan Abu Bakar ini sangat erat. Pertama sebagai sahabat, kemudian Abu Bakar menjadi mertuanya Rasulullah karena Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Nah, kembali ke Sayyidah Fatimah tadi. Jadi wanita yang baik itu tidak banyak dilihat oleh lelaki, tidak juga banyak melihat lelaki. Di ketika pandangan matanya terjaga, kemudian telinganya juga terjaga dengan yang baik-baik, mulai dari ketika umurnya itu sudah sadar, ya, dia sudah bisa bergaul dengan orang. Ya katakanlah kalau anak-anak kita umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai tahu ini keluarga, itu tetangga, itu bukan. Itu dia sudah bisa kita biasakan memandang yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Sesudah Al-Quran, hadis, kemudian pelajaran-pelajaran tentang akhlak, tata cara hidup, bagaimana bersikap terhadap makanan, bagaimana menghargai nikmat Allah, bersyukur, bagaimana hormat kepada guru kalau dia sudah mulai masuk sekolahnya, dan seterusnya. Ya, mungkin ada lagi hal yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sementara belum ada, kita kembali ke yang pernah saya sampaikan tadi di awal, sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perkara yang sangat ringan, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam bahasa yang terucap di lidah, seperti hadis tadi, kalau hadis satu hari satu saja, salawat itu sehari kita bisa ucapkan berapa kali? Sambil di dapur bagi yang terbiasa di dapur, sambil di komputer bagi yang terbiasa di komputer, sambil mengemudi, kalau memang pekerjaannya supir angkutan umum umpamanya. Berapa salawat kita bisa ucapkan dalam satu hari? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. 5, 30, 100. Tetapi kok bisa ya? Ada orang mungkin mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tak sempat satu kali selawat pun. Tak sempat. Ini kalau ada pertanyaan kita jawab pertanyaan dulu. Kembali kepada masalah salawat. Saya pernah mendengar hadis yang bunyinya sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk saf perempuan adalah yang paling depan. Apakah benar hadis tersebut? Jika benar ada, bagaimana tanggapan? Benar. Jadi bagaimana ini? Ini kan kalau laki-laki sudah maklum di seluruh dunia, laki-laki yang paling baik itu yang cepat datang. Kalau memungkinkan juga salat sunat di rumah juga ada keutamaan. Jadi sebenarnya disinilah kemudahan Islam. Kita mau pilih mana? Mau mempercepat pergi ke masjid supaya bisa i'tikaf, lalu nanti salat sunnahnya di masjid, atau salat sunnah di rumah. Ya. Kalau salat sunnah rawatib itu kan harus sudah masuk waktu, berarti sudah azan. Begitu azan, dengar waktu azan, kemudian salat sunnah rawatib, lalu berangkat ke masjid. Jika keadaan cukup waktu antara rumah kita dengan masjid kira-kira tidak sampai masbuk, karena nanti ketika salat jamaah dapat saf pertama dan dapat takbir. Kalaupun nggak dapat saf pertama, dapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Ini kalau masalah laki-laki sudah aman. Masalah perempuan. Juga yang paling baik sebaliknya, salat di rumah. Kalau tidak ke masjid ya, ini pertanyaannya kalau ke masjid. Tapi yang paling baik, ini sudah seperti itu disebutkan ya. Saya sampaikan sebagaimana yang ada di dalam riwayat. Tetapi juga ada riwayat Rasulullah tidak melarang perempuan-perempuan yang ke masjid. Bahkan juga pada salat yang di malam hari, di subuh. Salat Isya, salat subuh. Disebutkan di situ, kami tidak mengenal, karena dahulu kan tidak ada lampu jalan, tidak ada penerangan yang seperti sekarang ini. Kami tidak mengenal. Apalagi wanita itu tertutup, mereka berjalan berkelompok sesama perempuan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jadi Rasulullah tidak melarang salat 5 waktu berjamaah bagi wanita masjid. Begitu juga sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Madinah disediakan tempat. Kalau di Masjid Madinah karena bisa diatur itu di sudut khusus di belakang tertutup, tidak pernah jumpa kita dengan jamaah perempuan.
kecuali ketika ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW, baru nanti ada waktunya, waktu untuk jamaah perempuan. Tapi kalau di Masjidil Haram, ya, karena ada tawaf, ya, selalu di situ rombongan Indonesia biasanya dengan Indonesia, Malaysia dengan Malaysia, supaya tidak bercampur dengan orang yang besar-besar dari Eropa, Turki, dari Afrika. Nah, untuk sholat berjamaah, kalau antara saf laki-laki dengan saf perempuan itu transparan, terlihat, maka perempuan itu jauh dari laki-laki. Ini untuk aifah, untuk menjaga pandangan, untuk saling menjaga. Kita tahu sebenarnya orang yang sudah pergi ke masjid itu insya Allah bisa menjaga diri. Akan tetapi begitulah, syaitan itu kan di sekitar masjid itu bermain. Membisikkan hal-hal yang وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ, yang sebenarnya buruk tapi dibisikkan, dihiasi oleh syaitan itu seperti tidak ada masalah, kamu mau cari jodoh dan sebagainya, itu lihat kan sudah mulai terpancing dan sebagainya. Maka kalau antara saf laki-laki dengan saf perempuan itu transparan, maka perempuan itu yang paling jauh dari saf laki-laki, berarti diselingi dengan anak laki-laki di belakang, kemudian anak perempuan dulu, baru kemudian wanita yang sudah baligh. Bahkan dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, kalau wanita itu kira-kira dia kecantikannya itu bisa merusak kekhusyukan orang lain, maka dia dilarang ke masjid. Itu dilarang. Jadi yang cantik-cantik, kalau dia tidak bisa menjaga diri, boleh kalau mau pergi pakai cadar, pakai niqab. Ini masalah niqab juga masalah perbedaan. Menurut pendapat yang kita pegang itu juga sunnah yang kuat. Maka kalau didapati di dalam pesantren-pesantren tradisional kita itu wanita itu bercadar. Karena begitu disebutkan di dalam kitab. Baru buka ketika salat. Karena di luar salat mereka harus tutup wajahnya. Ketika salat karena sudah sesama mereka wanita, sudah tertutup, maka apalagi dibuka. Maka yang paling baik itu di masjid tabirnya itu tertutup, jangan transparan. Jangan hanya sekedar tirai yang tipis, tapi pakai tirai yang tebal, tidak tembus. Kalau seperti itu tidak apa-apa lagi, tidak ada masalah. Boleh jadi anak-anak di depan itu agak mengganggu. Ibu-ibu melihat ke anak-anak di depan akan mengganggu, maka anak-anak di belakang. Tapi syaratnya itulah, tabirnya sudah tebal. Baik, kembali ke salawat. Kita tanya dulu ke panitia, masih cukup waktunya kan? Pokoknya kalau belum off berarti masih cukup. Nanti kalau sudah kalau Zoom-nya sudah menutup berarti sudah habis waktu. Baik, kembali ke salawat tadi. Berapa salawat kita bisa ucapkan? Ini kan kata Rasulullah, siapa yang berselawat kepadaku itu ada malaikat khusus yang memang di dunia ini, di bumi ini, malaikat itu mencatatkan orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW, langsung disampaikan. Ya Rasul, fulan berselawat kepadamu. Ya Rasul, fulan berselawat kepadamu. Ya Rasul. Ini lebih cepat daripada WA, lebih cepat daripada komunikasi zaman sekarang. Yang di alam syahid ini, di alam kita. Kehidupan alam gaib tentu kita tidak ragu masalah itu. Akan tetapi hati kita inilah yang menentukan. Ini ada ungkapan saya dengarnya dari A.A. Gim, atau mungkin ada juga yang mengucapkan selain A.A. Gim sebelum beliau. Yang keluar dari mulut kita itu kan apa yang ada dalam hati, seperti cerek dituangkan air, apa yang ada dalam cerek itu pasti keluar. Kalau memang di dalamnya kopi ya pasti nggak mungkin keluar selain kopi. Jadi kalau orang hatinya itu tidak terbiasa bersih, tidak terbiasa cinta kepada Rasulullah, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin dekat dengan warisan Rasulullah SAW, maka susah dia berselawat. Walaupun tadi kita secara hitungan matematikanya mudah, hitungan menit itu mudah. Oh besok saya mau berselawat 100 kali umpamanya. Sesudah subuh 20 kali sampai sesudah isya 20 kali kan 100. Mudahnya kan seperti itu. Kita salat 5 waktu. Kalau yang laki-laki kan selalu salat. Kalau yang perempuan ambil waktu-waktu salat, walaupun tidak salat, pada waktu-waktu salat itu gunakannya. Oh tidak salat duha, pada waktu duha perbanyak zikir. Oh tidak salat tahajud, pada waktu tahajud perbanyak zikir. Tapi kalau yang laki-laki kan tidak ada istilah pre, tidak ada libur, terus menerus ada waktu-waktunya.
Nah, kita perbanyak salawat itu karena dalam hati kita itu dihantarkan kepada Rasulullah SAW. Ayat ini mengatakan Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah. Salawatnya Allah tentu berbeda, itu lindungannya. Salawatnya malaikat itu permohonan daripada malaikat untuk kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi salawatnya kita itu untuk kepentingan kita juga. Karena Rasulullah itu sudah sangat mulia. Rasulullah sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu berada dalam perilaku yang sangat agung. Tidak ada tawar-menawar lagi kalau masalah kedudukan Rasulullah ini. Di antara semua makhluk, bukan hanya di antara semua manusia. Sejak zaman pertama Adam sampai nanti manusia terakhir, siapa yang akan tercatat nanti sebagai bayi terakhir lahir lalu kemudian kiamat, maka Rasulullah itu yang paling utama. Bahkan dari semua makhluk yang lain. Malaikat kan tidak ada dosa. Tetapi tetap lebih utama Rasulullah SAW. Ada pertanyaan bagaimana salawat yang lebih afdal dibaca setiap hari itu. Jadi Rasulullah juga bertanya. Sahabat bertanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka itu ada di dalam akhir tahiyat kita. Ketika kita salat, tahiyat awal dan tahiyat akhir, sesudah tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Karena dalam ayat ini diiringi dengan sallu alaihi wa sallimu, bersalawat dan bertaslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Itu semua adalah lafaz-lafaz salawat. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam perayaan-perayaan tertentu itu? Ini karena sudah ditanya, mungkin maksudnya seperti itu ya. Kan umpamanya ada orang ketika perayaan berdiri semua, kemudian dipimpin salawatnya dengan Tala'al badru alaina, atau yang ada ala yasin habibillah, saya sudah lupa. Itu nasyidnya, itu qasidah. Jadi seorang syekh yang pernah menjadi mufti di Mesir, beliau guru besar di Al-Azhar, ahli hadis. Saya tidak ragu karena beliau ahli hadis, maka saya sampaikan. Beliau mengatakan qasidah-qasidah itu tidak ada masalah diulang-ulang, ya, diperdengarkan. Tetapi jangan hanya fokus pada qasidah itu. Seperti kita katakan tadi, jangan ketika hanya perayaan saja terbukti membuktikan cinta kepada Nabi. Kalau yang ingin yang pendeknya, ada pertanyaan. Kalau yang ingin yang pendek dengan waktu yang singkat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sudah sangat pendek. Hanya beberapa detik. Jadi ada salawat dan ada taslim. Kalau tadi ada salawat, ada taslim, ada mubarakah lagi, mubarik. Itu sudah pendek saya kira. Walaupun tadi sampai innaka Hamidum Majid itu sudah pendek. Dan ada pertanyaan lagi, mengapa salawat hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja? Mengapa tidak ada salawat kepada Nabi-Nabi lain, Nabi Daud, Nabi Adam dan Nabi lain semuanya? Semua Nabi itu punya jasa yang luar biasa. Maka ketika Nabi-Nabi itu disebut, kan kita mengucapkan alaihissalam. Itu untuk membedakan kedudukan. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, mungkin nanti ada momen yang lain kita akan membacakan hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj. Di situ bertemu Rasulullah SAW dengan ruh nabi-nabi yang terdahulu. Dan di situ Allah perlihatkan kemuliaan Rasulullah SAW. Sedangkan Ibrahim ini awal daripada keturunan Nabi Muhammad yang Rasul. Nabi-nabi itu ada yang diangkat menjadi Rasul, ada yang sebatas Nabi, tidak menjadi Rasul. Jadi Ibrahim ini penghulunya, nenek moyangnya kalau bahasa kita ya, nenek moyangnya para Nabi.
beliau punya anak Ismail, beliau punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, ini Yusuf ini juga bukan suatu hal yang kecil di dalam sejarah Al-Quran. Disebut di dalam Al-Quran ini, sejarah kehidupannya. Al-Karim, Ibnul Karim, sehingga ada qasidah, ada syair, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Nah, ini hanya satu dalam sejarah umat manusia yang tidak akan pernah terulang lagi, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Berturut-turut, ini yang berturut-turut keturunan. Lalu kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW. Ini semua dari keturunan Ismail. Kalau Rasulullah dari Ismail bin Ibrahim. Sedangkan nabi-nabi yang lain juga kita muliakan. Juga di dalam Al-Quran dipuji ketika kita ingin dibangkitkan nanti bersama siapa kita dibangkitkan. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang akan menjadi teman-teman terbaik nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat, mulai dari alam pertama sesudah bangkit dari kubur, alam mahsyar, adalah para nabi, orang-orang yang syahid, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang yang saleh. Itu sudah berkumpul semua insyaallah. Ini perkara yang ma'thur. Kalau kita tanya sebab khusus, wallahu alam, kenapa muncul lafaz seperti itu sampai Ibrahim masuk di dalam salat, itu sudah ma'thur, warid, ibadah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi di antara hikmahnya seperti itu, jasa-jasa Ibrahim alaihissalam. Sementara tidak ada pertanyaan lagi. Hadis tentang pesan Rasul kepada anaknya, wahai anakku jangan tidur sebelum khatam Al-Quran, bersalawat kepada seluruh nabi dan seterusnya. Wallahu alam. Saya tidak tahu pasti apakah ada matan hadis. Nanti kalau saya temukan akan kita jawab apakah ada atau tidak ada. Jadi untuk mengatakan ada atau tidak ada pun saya ragu. Jadi apakah ada pesan Rasul kepada anaknya, wahai anakku jangan tidur sebelum khatam Al-Quran, berselawat kepada seluruh nabi dan seterusnya. Tetapi yang ada seperti ini, ya bukan wahai anakku. Rasulullah mengajarkan sahabat tentang pahala yang luar biasa untuk bisa mendapatkan setara dengan khatam Al-Quran. Ini sahabat juga agak bingung ini, bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran di dalam waktu sejenak mau tidur. Tinggal membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena setiap 1 kali membaca surah Al-Ikhlas itu sudah sepertiga Al-Quran. 3 kali membaca surah Al-Ikhlas sudah seperti khatam Al-Quran. Jadi imbalannya, jazanya, begitulah dimudahkan kita di dalam syariat ini. Ada amalan-amalan yang sederhana tetapi balasannya itu serupa dengan balasan yang besar sekali. Umpamanya orang yang tidak sempat, tidak punya kesempatan dan tidak punya modal untuk berhaji dan berumrah. Tetapi disediakan di dalam syariat ini amalan sehingga dia bisa mendapatkan setara dengan haji dan umrah yang makbul. Makbul lagi, karena orang yang pergi haji saja ke tanah suci itu, umrahnya dan hajinya itu belum tentu makbul, belum tentu mabrur. Tetapi orang yang salat subuh berjamaah di masjid, laki-laki salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dia tetap di masjid itu dengan ibadahnya, dengan zikir atau membaca Al-Quran atau mendengar kajian kalau ada ceramah atau yang i'tikaf. Artinya tidak diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tidak sibuk dengan dunia. Boleh saja dia beristirahat, tidak baca Al-Quran, tidak baca buku, tetapi di dalam hatinya itu sedang memikirkan bagaimana membangun umat, bagaimana memperbaiki keluarganya. Nak mesti umat sekali kan berbicara, bagaimana memperbaiki keluarganya, kalau dia punya anak, bagaimana dia akan mendidik anaknya. Itu semuanya adalah bahagian daripada ibadah. Sampai waktu duha.
Jadi awal waktu duha itu sesudah syuruk. Kalau sekarang kan kita mudah, sudah ada jadwalnya, tabel schedule-nya itu tiap hari sudah jelas. Kira-kira itu sekitar 100 menit sesudah subuh itu syuruk, kira-kira 100. Tapi berbeda antara negara ya. Ada negara yang malamnya panjang sekali, ada negara yang malamnya singkat sekali. Ada juga negara yang tergantung bulan. Pada bulan tertentu siangnya panjang, ada yang sebaliknya. Jadi di saat-saat sudah syuruk dan dia masih bisa bertahan dengan wudunya, kalau tidak bisa bertahan dia kembali berwudu, dia salat duha di awal waktu duha yang bersambung dengan salat subuh tadi. Ada yang memberi nama khusus itu dengan salat sunat isyraq. Ada yang tidak memberi nama, itu duha juga. Ini perbedaan di dalam memberi nama saja. Dari segi hadis ini makbul, hadis yang diterima, bisa diamalkan. Hanya dari nama saja orang berbeda. Maka pahalanya kahajjin wa umratin. Seperti dia pahala berhaji dan berumrah. Sesudah itu baru silakan lakukan kegiatan, mau antar anak, mau apa. Tapi kalau memang terhalang, dia harus lebih cepat. Dia pekerjaannya pedagang, umpamanya harus bersih-bersih dulu dagangannya dan sebagainya. Silahkan, itulah ibadah dia. Dia terhenti dalam hal itu, dia bisa dapat dalam hal yang lain. Ini perkara-perkara yang kecil, seperti tadi yang ditanyakan, mau khatam Al-Quran sebelum tidur. Tiga kali baca Al-Ikhlas. Dan juga qul yang lain itu ada fadilah-fadilahnya tersendiri. Membaca An-Nas, membaca Al-Falaq, membaca Al-Kafirun, diawali dengan qul. Itu semuanya ada fadilah-fadilahnya tersendiri. Dan kadang-kadang juga ada penempatannya pada umpamanya seperti pada salat sunat sebelum fajar. Maksudnya sudah masuk waktu fajar tapi sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Salat subuh itu dinamakan juga dengan sunat salat fajar. Fajar itu untuk dua-dua. Kalau yang fardunya itulah salat subuh yang kita kenal, kalau yang sunatnya itulah salat sunat rawatib sebelum subuh, sunat fajar namanya. Itu sunat dibacakan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Itu pahalanya kalau orang yang sudah melaksanakan itu dengan sempurna, dengan baik, seperti apa yang ada di langit dan di bumi. Mana lagi imbalan yang lebih besar daripada itu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah-sunnah yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita tinggalkan akan sangat merugi kita, dan kalau kita lakukan insya Allah kita akan sangat-sangat beruntung. Umat Islam ini akan menjadi umat yang sangat-sangat beruntung. Tidak peduli kita bagaimana orang kafir mau menghina kita, tapi kita sudah dekat dengan sunnah Rasulullah, kita sudah puas insya Allah, kita sudah ridha. Kita tinggal tunggu ridha Allah nanti. Karena para sahabat itu sudah dua-duanya dapat. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu hanya bagi orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada masalah hati tadi. Baik untuk kita sendiri tadi ataupun mau untuk mendidik anak-anak, kembali kepada hati. Memang kalau hati tidak terbiasa, zikir yang kita rencanakan itu enggak keluar. Salawat yang kita rencanakan itu enggak keluar. Qul yang sangat mudah itu, Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, itu tidak akan terucapkan. Langsung tertidur. Capek gerak capek langsung tertidur. Karena tidak ada dalam hati, tidak mulai dari hati. Kita mulai dari istighfar. Untuk membersihkan hati kita mulai dari istighfar. Ini juga sunnah yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beristighfar 70 kali, 100 kali dalam sehari. Sekurang-kurangnya 70 kali, umumnya sampai 100 kali dalam sehari. Ditanyakan oleh sahabat yang lain, engkau ini paling mulia, engkau ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terpelihara dari dosa-dosa, tapi engkau tetap beristighfar, beribadah banyak, bersedekah banyak. Ini kalau belum berbicara lagi kita tentang sunnah bersedekah. Sekurang-kurangnya bersedekah sekecil-kecilnya satu hari, satu kali di awal hari akan didoakan oleh malaikat untuk berlipat ganda. Rasulullah beristighfar 100 kali. Kita juga seperti itu. Kita mulai dari itu. Oh, hilang lagi kemudian karena larut dengan kelalaian kita. Padahal tidak ada kegiatan. Kalau orang lalai dengan kegiatan, entahlah. Karena
dia sudah mulai mengajar umpamanya, dia sudah mulai bekerja, lalu kemudian tidak keluar lagi dari mulutnya istighfar, itu boleh jadi kita maklum. Tapi tidak ada kegiatan pun, kadang-kadang hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, ataupun hari memang nggak ada kegiatan, nggak terucap juga itu salawat, nggak terucap juga istighfar. Gimana lagi kita mau mulainya? Berarti ada hal-hal tertentu yang perlu kita bersihkan dulu. Ada harta orang lain mungkin yang belum kita kembalikan. Karena ada hadis lain lagi. Orang yang berdoa terus kepada Allah, memohon. Dijawab. Jadi diwahyukan kepada Rasulullah SAW cerita tentang seseorang yang dalam perjalanannya itu dia memohon, ya Rob. Tapi ternyata Rasulullah dapat wahyu, bagaimana doa orang itu mau dijawab? Hartanya itu harta haram, makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian haram. Nah, itu masalah juga. Maka kita bisa mulai dari hal-hal yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kalau tidak ada lagi pertanyaan, pertemuan kita hari ini sudah lebih kurang 90 hampir 90 menit. Kita akan bertemu lagi kalau ada kesempatan insyaallah pada Sabtu yang akan datang. Kita rencanakan setiap Sabtu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.